ada Alfarel. Terima kasih, Farel. Baik, adik-adik, kita mulai saja ya. Mohon izin saya untuk share screen. Ini beberapa penyakit yang mungkin agak sedikit tidak familiar untuk adik-adik, tetapi harus tetap saya berikan adik-adik. Sebentar. Sebentar ya adik-adiknya. Baik adik-adik, topik kita siang hari ini adalah gangguan hematopoietik dan hemolimfatik. Nah, ini terkait dengan apa ya, eh, darah, kemudian saluran limfatik dan lain sebagainya. Baik adik-adik, terkait dengan darah kita mulai dengan yang pertama anemia adik-adik. Nah, untuk anemia ini adik-adik tolong interpretasinya bukan no blood ya, bukan kurang darah dan lain sebagainya, tetapi kita tahu bahwa eritrosit itu di dalamnya ada Hb. Kemudian Hb ini yang membawa oksigen, itu yang membuat darah warnanya merah, sehingga adik-adik mungkin persepsinya mulai sekarang, anemia itu adalah kekurangan hemoglobin ya adik-adik ya, bukan kekurangan darah. Karena mungkin sel eritrositnya banyak, tapi Hb-nya sedikit, maka dia akan anemis, dia akan pucat. Jadi orientasinya Hb ya adik-adik ya. Biasanya anemia ini adalah penyakit sekunder, biasanya disebabkan karena infeksi kronis, ya anemia. Nanti ada trauma, banyak darah yang keluar, ya anemia. Nanti ada keganasan juga anemia juga, gitu ya adik-adik ya. Jadi bukan penyakit primer biasanya demikian. Nah, adik-adik untuk anemia, untuk evaluasi klinis, adik-adik mungkin dari anamnesa itu adik-adik akan mendengarkan cerita dari owner. Dia baru saja minum obat cacing. Dia baru saja minum obat tertentu. Dia sedang diet. Dia pernah kena infeksi parasit darah loh, atau tadi dia mengalami perdarahan. Nah, hal-hal yang demikian ini bisa menyebabkan anemia, adik-adik. Gejala klinis yang muncul, mungkin yang mbak-mbak kalau biasa tiap bulan menstruasi pasti ngerti. Ada weakness. Weakness itu kelemahan umum ya, adik-adik. Ada letargik. Letargik itu penurunan derajat kesadaran. Jadi kayak loadingnya lama gitu ya adik-adik ya. Kemudian kalau exercise intoleran, biasanya berjalan atau berlari sedikit dan ngos-ngosan. Kadang juga pucat. Ini biasanya terjadi kalau anemianya sangat berat. Kemudian adik-adik dari pemeriksaan fisik, adik-adik bisa ketemu dia pucat, anemis, atau ikterus, kuning. Kok kuning gitu? Kalau yang pucat, konsisten, itu biasanya hemoragi ya adik-adik ya, kehilangan banyak darah. Tapi kalau ikterus itu hemolisis, bukan hemoragi ya. Jadi kalau eritrositnya lisis, awalnya pucat, tapi dalam beberapa waktu ke depan akan terbentuk bilirubin dan itu menyebabkan mukosa-mukosa itu berwarna ikterus, adik-adik. Kemudian biasanya ada fever, ada blood loss. Blood loss itu hemoragi ya, adik-adik ya, bukan hemolisis. Klasifikasinya anemia ada berapa macam ya? Berdasarkan mekanismenya, yang pertama ada RBC keluar dari pembuluh darah, hemoragi. Kita kehilangan banyak darah karena perdarahan, itu dia menyebabkan anemia. Kemudian ada destruksi eritrosit intra dan ekstravaskular. Jadi ada eritrosit, tapi dia di dalam pembuluh darah atau di luar pembuluh darah dia mengalami destruksi. Anemia juga, atau pabriknya menghasilkan RBC-nya itu sedikit sekali ya adik-adik. Anemia juga gitu ya. Atau RBC-nya normal tapi HB-nya rendah sehingga tidak mampu membawa oksigen yang banyak, dia juga akan anemis. Jadi anemia itu bukan kurang darah tapi kurang hemoglobin. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian berdasarkan responnya, dia bisa regeneratif, bisa non-regeneratif, adik-adik. Nah, respon individu tidak sama. Maksudnya, kambing dan domba serta babi itu retikulositnya banyak. Sehingga kalau anemia, retikulosit ini nanti akan berdiferensiasi menjadi eritrosit, sehingga recovery-nya cepat, adik-adik, untuk kambing, domba, dan babi.
Sampai-sampai itu kan ada mitos yang begini ngomong, hipertensi atau hipotensi ya gitu. Oke, makan daging kambing supaya enak gitu. Kira-kira kalau ilmu cocokologi ya cocok adik-adik karena dia retikulositnya banyak gitu ya. Kemudian kalau adik-adik periksa eritrosit, jangan pernah lupa memeriksa juga HB, PCV atau hematokrit, HCT, kemudian MCV, MCH, dan MCHC. Itu salah ya adik-adik ya, bukan MCHV tapi MCHC. Ini adik-adik kalau komplit ada beberapa variabel tadi, adik-adik bisa menentukan anemianya ini menjurus atau cenderung ke regeneratif atau non-regeneratif begitu. Kemudian berdasarkan morfologi adik-adik, kalau morfologi itu biasanya yang dilihat adalah volume eritrositnya adik-adik. Itu MCV, mean corpuscular volume. Jadi ukurannya ada yang kecil, ada yang normal, ada yang besar. Kalau yang kecil namanya mikrositik. Kalau normal, normositik. Kalau dia besar, makrositik. Begitu adik-adik. Ya, jadi berdasarkan morfologinya. Kemudian, adik-adik, kalau ketemu anemia, adik-adik apa yang harus dilakukan? Tentu nomor satu adalah pemeriksaan hematologi atau komponen darah, sehingga kita bisa lihat CBC itu complete blood count ya adik-adik ya. Nanti ada WBC, ada RBC, ada trombosit atau platelet. Adik-adik boleh loh melakukan urinalisis. Jadi urinnya dianalisis karena kadang-kadang kita tidak melihat ternyata kita mengeluarkan darah melalui urin tapi tidak terdeteksi karena pipisnya tidak warnanya merah gitu. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang maka akan menyebabkan anemia. Ada juga yang namanya fecal occult blood test. Itu sama adik-adik. Jadi dia mengeluarkan feses yang ada darahnya dan itu berulang-ulang sehingga individu itu mengalami anemia. Nah, sekarang adik-adik kalau periksa darah itu, kalau HB-nya rendah, biasanya PCV-nya rendah, eritrositnya rendah, itu yang disebut anemia. Kemudian adik-adik lihat protein totalnya. Kalau anemia disertai protein darahnya rendah, itu disebabkan karena hemoragi. Jadi ketika perdarahan komponen darah keluar, albumin itu kan protein, dia juga ikut keluar adik-adik. Jadi eritrosit dan proteinnya rendah. Tapi ada juga yang anemia, tapi proteinnya tinggi adik-adik. Nah, protein yang tinggi ini biasanya adalah globulin. Kalau tadi albumin, sekarang globulin. Pada saat apa? Inflamasi. Ketika inflamasi diperlukan banyak protein adik-adik sehingga protein di dalam tubuh itu diproduksi sangat banyak. Gitu ya. Jadi gambaran darah dengan melihat anemia disertai dengan protein adik-adik bisa menentukan dia blood loss atau sedang inflamasi gitu. Nah, kemudian adik-adik ada beberapa tes. Tes itu ada yang menggunakan IgG, ada yang menggunakan IgM dan lain sebagainya. Intinya, tes itu adalah tes serologis. Prinsipnya adalah mempertemukan antara antigen dengan antibodi antinya. Sehingga kalau terjadi aglutinasi berarti hasilnya positif. Begitu. Ini banyak adik-adik dijual, termasuk dalam kategori rapid test. Adik-adik tinggal minta, adik-adik mau tes apa tuh gitu. Ada antigen, ada antibodi, adik-adik. Membedakannya kalau antigen itu biasanya dari misalnya ya ada penyakit yang gejala klinisnya ingusan deh hidungnya. Nah, itu diambil dari discharge nasal adik-adik. Tetapi kalau serum karena dia antibodi yang diambil adalah sampelnya adalah darah. Jadi adik-adik bisa melakukan diagnostik atau pemeriksaan laboratorium hanya terkait anemia itu banyak sekali. Gitu ya. Nah, ini adik-adik untuk blood loss. Jadi hemoragi. Adik-adik perhatikan ada yang akut, ada yang kronik. Gejala klinisnya kalau yang akut itu cepat sekali, lemes, pucat gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kronik itu kondisi umumnya yang jadi jelek, misalnya kurus, adik-adik karena kronik itu waktunya lama. Kemudian bulunya kusam, bulunya daerah tengkuk berdiri, kayak gitu. Penyebabnya juga sedikit berbeda, adik-adik.
Biasanya kalau yang akut ini adalah blood sucking parasite. Di sini juga ada parasite juga, tetapi biasanya yang di sini adalah endoparasit, adik-adik. Cacingan itu kan pasti dia bertahan, makanya banyak karena berbagi dengan cacingnya. Tapi makin lama makin kurus. Kemudian untuk laboratoriumnya adik-adik sama adik-adik blood work ya yang dilakukan ya. Jadi adik-adik boleh melakukan pemeriksaan apapun, tetapi untuk yang akut, karena dia perjalanan penyakitnya cepat memburuk gitu ya adik-adik, maka terapi cairan boleh diberikan kalau dia dehidrasi. Kalau dia misalnya anemianya berat, perlu transfusi, biasanya PCV-nya di bawah 20%, itu harus transfusi adik-adik. Tapi kalau untuk yang kronik boleh agak sedikit lebih tenang karena udah berjalan lama dan hewannya tahan gitu. Jadi tidak perlu tindakan yang apa ya progresif atau agresif gitu ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya Babesia, pasti pernah dengar deh. Babesiosis dan piroplasmosis ini adik-adik atau piroplasmosis. Nah, ini kalau pada kuda ada Babesia equi dan ada Babesia cabali adik-adik. Ini ditularkan melalui vertical transmission, artinya bisa ditularkan dari induk ke anaknya. Host biasanya karier. Ini berbahaya, dia tidak sakit, tapi dia bisa menularkan penyakit itu ke hewan yang lain, bahkan ke bayi atau janin yang dikandung, fetus yang dikandung. Gejala klinisnya ingat adik-adik karena dia ada di respirasi di sirkulasi, sorry, dia gejala klinisnya fever. Dia karena melisis eritrosit gejala klinisnya ikterus. Ada HB urea, ada eyelid swelling dan seterusnya adik-adik. Diingat-ingat ya. Babesia ini hemolisis. Kemudian terapinya ada drug of choice, adik-adik pakai imidacloprid. Dan saya mau mengingatkan karena ini adalah penyakit yang ditularkan oleh vektor, yaitu caplak coklat, adik-adik ya. Maka tugas kita satu menyembuhkan hewan yang sakit dan yang kedua adalah melakukan kontrol terhadap vektornya. Jadi kerjaannya double gitu. Selanjutnya adik-adik, ini mungkin tidak familiar. Namanya equine infectious anemia. Penyebabnya adalah lentivirus. Lentivirus ini adalah golongan retrovirus yang biasanya menyebabkan kanker-kanker begitu adik-adik, tapi dia yang non-onkogenik adik-adik. Kemudian dia menular lewat cairan tubuh, jadi needle, blade, siring, semua peralatan bedah atau peralatan yang lain sebaiknya tidak berbagi karena bisa menjadi media penularan untuk lentivirus ini adik-adik. Kemudian vektornya adalah lalat kuda dan lalat rusa adik-adik. Untuk lentivirus ini, tesnya itu yang dipakai adalah agar gel immunodiffusion. Sekali lagi, prinsipnya serologis ketemunya antigen dan antibodi, adik-adik. Kemudian kalau dilakukan di hari 10-14 post-infeksi, biasanya hasilnya negatif. Tapi dia kalau misalnya dilakukan pada anak yang baru dilahirkan oleh induk yang terinfeksi, biasanya di hari itu dia akan positif, adik-adik, gitu ya. Nah, adik-adik perhatikan gejala klinisnya, ada akut, subakut, dan kronis. Adik-adik lihat makin kronis, makin asimptomatik. Jadi kayaknya hewannya itu sudah bisa mentolerir, sudah adaptif dengan penyakit itu adik-adik. Tetapi kalau yang akut adik-adik perhatikan dia gejalanya berat banget. Ada depresi, ada intermittent fever, kemudian ada anemia pada bagian ventral tubuh, kaki dan bagian perut serta dada itu biasanya ada odem adik-adik. Dan kadang-kadang mati mendadak. Nah, gejala klinis yang disertai dengan ikterus, adik-adik ikterus ini biasanya terjadi di fase subakut ke kronik ya adik-adik ya. Tapi kalau udah lewat ke kronik, sekali lagi dia asimptomatis, tidak ada gejala yang muncul malahan gitu. Seolah-olah dia sehat-sehat saja padahal sebenarnya sakit gitu. Kemudian ada juga penyakit imun mediated
hemolitik anemia, tapi pada kuda adik-adik ya. Namanya neonatal isoeritrolisis. Dari namanya neonatal, baru dilahirkan. Isoeritrolisis. Lisis eritrosit yang disebabkan atau yang terjadi pada individu yang sama. Karena eritrositnya dikenali sebagai antigen, sehingga oleh sistem imun dia akan dieliminasi. Begitu adik-adik. Sehingga eritrositnya lisis. Gitu. Nah, ini adik-adik biasanya berhubungan dengan kolostrum. Kalau selama ini kan adik-adik bilang kolostrum induk itu bagus untuk anak kuda. Gitu. Tidak salah, betul. Tapi ada case yang kolostrum itu justru menimbulkan kematian. Gitu ya adik-adik, yaitu pada kondisi neonatal isoeritrolisis. Ini terjadi pada breed ini adik-adik ya, thoroughbred dan standard breed ini. Kemudian ada di keledai adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan persentasenya, keledai itu persentasenya tinggi banget gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu adik-adik gejala klinisnya apa? Ada induk kuda melahirkan anak kuda, kemudian anak kuda ini minum kolostrum, bukannya sehat, makin minum kolostrum, makin hari, maka dia makin pucat, terus makin lemah, kemudian dyspnea, kemudian takikardi, sehingga dia juga mengalami seizure, kejang ya adik-adik ya, seizure like activity, jadi kayak kejang-kejang kemudian mati. Nah, untuk yang neonatal isoeritrolisis ini, adik-adik, ceritanya begini. Jadi anak kuda yang lahir tadi, RBC-nya itu di-coating atau diselimuti oleh maternal alloantibody yang dikonsumsi melalui kolostrum. Sehingga karena RBC-nya itu di-coating oleh antibody, kemudian nanti dia akan difagositosis adik-adik oleh sel-sel imunokompeten. Nah, biasanya adik-adik hal ini terjadi ketika ya ada kelompok golongan darah pada kuda jantan itu yang AA berbagi dengan anak kuda yang QA, di mana antigen tersebut tidak ada pada induk kuda. Jadi dilahirkan, tetapi sebenarnya dia itu lebih dominan ke bapaknya, adik-adik. Jadi ketika dia mendapatkan antibodi maternal dari ibunya, itu dianggap dia benda asing, begitu eritrositnya. Sehingga didestruksi. Kira-kira demikian. Nah, adik-adik kapan terpapar gitu ya? Si anak itu kapan terpapar gitu. Kalau anak kuda ketika dia mengkonsumsi kolostrum induknya. Tapi kalau ibu kuda itu adik-adik biasanya pada saat melahirkan. Nah, itu bisa terjadi pencampuran tadi itu darah induk dan anak, sehingga induk kuda dan anak kuda itu bisa saling mempengaruhi adik-adik ya, untuk terjadinya neonatal isoeritrolisis ini. Tapi diingat-ingat kalau pada anak kuda harus mengkonsumsi kolostrum dulu gitu. Nah, adik-adik ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah COMTES. COMTES itu deteksi antibodi pada kolostrum dan serum induk kuda terhadap RBC. Ada RBC-nya enggak sih di situ? Kalau misalnya ada kayak tadi, di feses adik-adik pengen lihat, maka tesnya pakai COMTES. Jadi kalau di feses atau di kolostrum ada eritrosit, maka nanti dia akan berikatan dengan antibodi anti-eritrosit, sehingga COMTES-nya positif. Kira-kira begitu adik-adik. Nah, kalau ada istilah jaundice full test, itu artinya serum induk diambil, dicampur dengan kolostrum, dan RBC anak kuda. Nah, kalau terjadi aglutinasi, berarti memang betul terjadi isoeritrolisis, adik-adik. Terapinya apa? Adik-adik boleh memberikan terapi itu suportif boleh. Adik-adik mau transfusi boleh, tapi dengan syarat transfusi menggunakan darah kuda ya adik-adik ya, bukan keledai. Karena tadi kejadiannya 10% jadi takut rejected gitu. Jadi sebaiknya menggunakan transfusi darah kuda, bukan keledai. Diingat-ingat ya.
Nah, kemudian patogenesanya Dede kok bisa gitu terjadi seperti ini gitu. Patogenesanya Dede selalu ingat ya antigen, antibodi. Nah, di sini antibodi itu nempel di membran RBC, kemudian dibantu oleh keberadaan komplement sehingga terjadi hemolisis intravaskular adik-adik. Nah, kondisi ini akan meningkatkan proses kalau sudah di apa antibodi komplement kemudian nempel di RBC kemudian hemolisis maka akan terjadi proses fagositosis adik-adik. Nah, fagositosis ini boleh oleh sistem imun, boleh juga secara parsial oleh retikulum endoplasmik ya adik-adik ya. Itu yang ekstravaskuler misalnya yang ada di hati, ada di paru itu bisa melakukan proses fagositosis. Nah, adik-adik kok bisa RBC tadi itu kok bisa ketempelan gitu oleh antibodi gitu. Kok mestinya kan enggak. Adik-adik ternyata perubahan membran RBC kemudian memberikan reaksi imun yang berlebihan itu disebabkan karena misalnya di RBC ada parasit intrasel, intra RBC atau ada infeksi kronis virus atau bakteri sehingga permukaan membran eritrosit itu berubah adik-adik sehingga dikenali sebagai benda asing. Ada limfosarkoma, ada gangguan fungsi sistem imun yang mestinya berteman dengan sel-sel yang ada di tubuh berubah menjadi agresif untuk memfagositosis adik-adik. Kemudian pengobatan penisilin itu juga berbahaya adik-adik atau idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya ya adik-adik ya gitu. Nah, adik-adik untuk terapinya karena dia imun mediated, reaksi imun yang berlebihan diberikan imunosupresan adik-adik. Kalau ada penyakit penyerta, misalnya ada infeksi bakteri ya dikasih antibiotika atau yang lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing kasus yang dialami oleh kuda. Kemudian pengobatan terhadap infeksi tadi antibiotika sudah ya, dan kalau diperlukan anemianya berat, dilakukan transfusi darah adik-adik. Nah, adik-adik untuk hemolitik anemia, kalau tadi kuda, sekarang kita pindah ke ruminansia ya adik-adik ya. Ruminansia itu ada banyak, karena plasma, babesia, dan lain sebagainya. Saya menjelaskan yang merah-merah saja, karena untuk yang hitam adik-adik sudah tahu gitu ya. Baik, ada eperithrozoonosis adik-adik. Ada wenyoni, ada ovis. Dari namanya kalau wenyoni ini pada sapi, adik-adik kalau ovis ini pada kambing, terutama kambing muda. Kalau yang sapi semua umur ya adik-adik. Gejala klinisnya adik-adik perhatikan, dia mengalami demam, limfadenopati, ikterus, produksi turun, bengkak area puting dan kaki belakang sama adik-adik, tetapi kalau pada ovis, pada kambing, dia jauh lebih ringan, tidak ada edema adik-adik ya, kalau pada ovis. Kemudian diagnosanya adik-adik wajib melakukan hapusan darah dua-duanya. Drug of choice-nya adalah oksitetrasiklin. Nah, untuk oksitetrasiklin perhatikan adik-adik. Sebentar ya adik-adik ya. Sebentar. Baik adik-adik, tadi diagnosanya melalui hapusan darah, nanti adik-adik akan menemukan agen penyebabnya. Kemudian untuk terapi, adik-adik perhatikan untuk kambing, adik-adik cukup memberikan oksitetrasiklin. Tapi untuk sapi, adik-adik memberikan oksitetrasiklin, boleh yang single dose atau yang short acting. Jadi kalau yang single dose itu berlaku 3 hari ya adik-adik ya. Kalau yang short acting, adik-adik selama 3 hari harus menyuntik setiap hari. Jadi adik-adik pilihannya ada dua. Mau yang long acting atau mau yang setiap hari diberikan. Kemudian adik-adik ada lagi Bacillari HB urea, penyakitnya namanya. Penyebabnya adalah Clostridium hemolyticum. Penyebarannya atau penularannya melalui peroral atau inhalasi. Adik-adik yang diserang adalah liver ya adik-adik ya. Mirip dengan Black disease tapi bukan.
Adik-adik lihat dia perjalanan penyakitnya perakut dan menyebabkan kematian adik-adik. Gejalanya depresi, berjalan dengan membungkukkan badan, sensitif ketika dilakukan palpasi abdomen karena yang diserang adalah liver adik-adik ya. Kemudian dia nanti demam, tahipnu, tahikardia, dan ikterus. Nah, ini prognosanya jelek ya adik-adik ya. Kalau dia bisa bertahan, biasanya lebih dari 1 hari. Tapi seringkali mati karena sangat ganas penyakit ini adik-adik. Drug of choice-nya apa? Penisilin dan suportif. Jadi kalau adik-adik mendiagnosa Bacillary HB urea, mohon adik-adik tahu ya, Pak, Bu, ini obatnya adalah penisilin. Saya akan suntikkan, tapi prognosanya jelek. Sehingga nanti kalau adik-adik itu sudah nyuntik, kemudian hewannya mati, maka tidak disangka matinya karena adik-adik melakukan penyuntikan gitu, karena memang penyakitnya prognosanya infausta gitu ya adik-adik ya, untuk Clostridium hemolyticum. Kemudian ada yellow lamb adik-adik. Yellow lamb ini penyebabnya adalah Clostridium perfringens. Jadi domba itu mukosanya badannya itu kuning semua adik-adik gitu ya. Gejala klinisnya hampir sama, ada depres, ada anemia, ada ikterus, ada HB urea. Nah, ini lebih ganas daripada yang sebelumnya, karena Clostridium perfringens ini, kalau bertahan bisa 1 hari, ini 12 jam biasanya lewat adik-adik. Terapinya sama, penisilin dosis tinggi. Tapi jangan lupa sekali lagi menjelaskan bahwa prognosanya jelek, tapi bisa diupayakan dengan pemberian penisilin dosis tinggi. Adik-adik boleh suntik, tetapi kalau mati insya Allah ya karena penyakitnya, bukan karena suntikannya, gitu ya. Baik, berikutnya adik-adik, ada penyakit namanya vaskulitis. Kalau vaskulitis itu berarti radang pada pembuluh darah. Namanya equine purpura hemorrhagica atau EPH adik-adik. Penyebabnya apa? Staphylococcus adik-adik. Dia alergi terhadap Staphylococcus equi. Terus gimana dong gitu ceritanya? Ceritanya kalau ada Staphylococcus equi masuk ke dalam tubuhnya si kuda, maka dia akan membentuk kompleks antigen antibodi dengan imunoglobulin A. Nah, imun kompleks ini adik-adik dia akan nempel di dinding pembuluh darah. Kemudian karena nempel di situ menyebabkan nekrosis, inflamasi, kemudian pelepasan endotel, bahkan kalau pembuluh darahnya pecah dia akan hemoragi, sehingga menyebabkan infak pada jaringan. Jadi jaringan itu tidak mendapatkan suplai darah, ada nutrisi atau oksigen sekalipun yang memadai. Sehingga adik-adik gejala klinisnya adalah demam, edema pada kaki, kepala, abdomen, torak, dan prepusium. Jadi hampir seluruh badan itu membengkak, odem. Nama lainnya adalah anasarka. Gejala lainnya ya nanti ada glomerulonefritis pada ginjal, ada urtikaria atau biduran pada kulit, wil itu adik-adik, ada kolik di perut dan kesulitan untuk berjalan. Untuk ini, adik-adik perhatikan gejala klinisnya bisa membantu menegakkan diagnosa. Kalau adik-adik mau, boleh melakukan skin biopsi. Kok skin gitu? Tadi kan dia ini terjadi karena dia alergi. Alergi terhadap Staphylococcus equi dan kemudian dia membentuk kompleks dengan imunoglobulin A. Jadi, adik-adik gejala klinis dicek. Kemudian kulit boleh dibiopsi. Nanti akan ada ditemukan gambaran leukositoklastik venulitis. Jadi pembuluh darahnya mengalami keradangan. Karena melibatkan IgA, maka kalau dicek IgA serum darahnya meningkat. Terapinya pakai apa? Non-steroid anti-inflammatory drug ya adik-adik ya. Kemudian hidroterapi, diberikan steroid juga boleh, antibiotika boleh, terapi cairan juga boleh, tergantung case per case adik-adik ya.
Kemudian hewan yang menderita harus diisolasi selama 4 sampai 5 minggu sampai hasil kulturnya negatif baru boleh dikembalikan ke kelompoknya, adik-adik. Kemudian ada juga yang namanya equine viral arteritis, dari namanya arteritis ya, arteri ya adik-adik. Ini biasanya menyerang kuda standardbred, kemudian penyebabnya adalah kalau tadi retrovirus ini grup Togavirus, genusnya arterivirus, sekali lagi ini yang non-born arthropoda. Berarti biasanya arterivirus itu born arthropoda, adik-adik. Terus gejalanya nggak ada, adik-adik, gitu. Kemudian keparahan tergantung strain virusnya, virulensi virusnya, umur dari hostnya, status kesehatan hostnya. Jadi setiap kondisi kalau ada terjadi vaskulitis yang equine viral arteritis ini, adik-adik, selalu ada 3 faktor, yaitu agent, host, dan environment-nya atau lingkungannya. Itu yang menentukan dia simptomatik atau enggak, berat atau enggak, begitu ya. Tapi secara umum dia asimptomatis, jadi tidak ada gejala yang muncul. Nah, adik-adik, ini bisa menular secara perinhalasi, veneral, maksudnya ketika mereka kawin, kemudian bisa juga transplasental dari induk ke anaknya. Viral growth-nya, kalau tadi di liver, ini di paru-paru, adik-adik. Nah, karena ada di paru-paru, adik-adik, gejala klinisnya itu bisa terjadi abortus pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada demam, odema kaki belakang, kemudian kekakuan pada saat berjalan, ada discharge di hidung, mata, dan telinga, adik-adik biasanya, kemudian bagian bawah, bagian ventral tubuh, yaitu kelenjar manis, skrotum, preputium. Kalau untuk yang jantan itu biasanya mengalami odema, gitu ya. Jadi karena arterinya rusak, adik-adik banyak ekstravasasi cairan ke jaringan sekitarnya dan itu biasanya nyari yang longgar dan karena gravitasi dia turun ke bawah. Kira-kira demikian. Diagnosanya uji serologis boleh, isolasi virus boleh, gitu ya adik-adik ya. Isolasi virus dari semen bolehkah? Boleh, karena tadi menularnya lewat hubungan seksual, gitu ya adik-adik ya. Jadi boleh dilakukan. Kemudian terapinya ya biasanya sembuh sendiri adik-adik gitu. Tapi kalau ada simptomatik karena ada keradangan boleh diberikan non-steroid anti-inflammatory drug ya adik-adik ya. Kenapa pakai NSAID? Karena penyebabnya virus. Kemudian ngapain dikasih diuretik? Tadi kan odem ya adik-adik di seluruh badan. Jadi dikeluarkan lewat diuretik ini dikeluarkan lewat urin gitu ya. Kalau di luar sudah ada vaksinasi adik-adik, tetapi mungkin kalau di sini masih belum jamak ya. Tapi saya yakin kalau ada lomba pacuan kuda dan lain sebagainya, kalau misalnya ini dipersyaratkan, maka biasanya sudah dilakukan vaksinasi terhadap EVA ini. Untuk vaksinnya itu modified adik-adik ya, divaksin pada umur 6 bulan pada kondisi tidak bunting dan diulang annually setahun sekali boleh gitu ya. Kemudian equine ehrlichiosis ada adik-adik, Ehrlichia equi namanya. Kalau di ini anjing juga banyak adik-adik. Nah, tapi yang di sini kalau Ehrlichia equi ini dia vektornya ada caplaknya, ada brown tick ya adik-adik kayak Ripisipalus, Ixodes dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang equine ini yang diserang neutrofil dan eosinofil. Kalau pada anjing yang diserang adalah trombosit adik-adik. Sehingga kalau komponen darah itu diserang, dia akan menyebabkan necrotizing vasculitis. Jadi pembuluh darahnya, terutama lumenya itu akan nekrosis, kemudian disertai dengan keradangan. Namanya necrotizing vasculitis, gitu ya. Nah, ini agak sedikit hari kebalikan adik-adik. Adik-adik perhatikan, makin muda gejala klinisnya cuma fever loh. Tapi makin tua, di atas 3 tahun adik-adik lihat gejala klinisnya makin berat.
Kenapa demikian? Karena pada individu yang masih muda, eosinofil dan neutrofil itu belum berfungsi dengan optimal, adik-adik. Jadi kayaknya karena dia belum berfungsi banyak, kalau dia digangguin gejalanya ya ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah yang dewasa, dia kan sudah berfungsi. Begitu fungsi itu dihentikan, maka gejala klinis yang muncul itu jauh lebih berat. Kira-kira demikian. Ya. Selanjutnya adik-adik diagnosanya blood smear ya adik-adik ya, pewarnaan Giemsa. Nanti akan terlihat adik-adik bentukan dari Ehrlichia itu, EQI itu. Terapinya drug of choice-nya adalah oxytetracycline dan pemberian non-steroid anti-inflammatory drug. Tidak 1 minggu tapi 10 hari ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya trombositopenia. Trombositnya rendah. Penyebabnya apa? 3 itu adik-adik. Produksinya yang berkurang, yang di dalamnya itu contoh penyakitnya, atau produksinya oke, tapi konsumsinya kebanyakan. Itu contoh yang di IC dan sepsis, atau adik-adik memang trombositnya ini didestruksi oleh eh, oleh sistem imun yang ada di dalam badannya individu itu, gitu. Jadi bisa karena produksinya sedikit, produksinya oke, konsumsinya banyak, atau didestruksi. Semuanya menyebabkan jumlah trombosit itu menjadi lebih rendah. Nah, adik-adik trombositopenia itu biasanya ada mudah pecah pembuluh darahnya, mudah perdarahan. Kayak adik-adik yang biru-biru itu, kontusio itu yang biasanya kalau kecapean tiba-tiba pahanya biru-biru itu, yang adik-adik bilang dicubit sama setan itu loh adik-adik. Nah, itu dia. Itu petechiae ya atau warna merah. Kemudian ada mimisan atau adik-adik itu melena, fesesnya ada darahnya. Nah, untuk diagnosis mau dibilang trombositopenia itu biasanya kurang dari 40.000 adik-adik jumlahnya. Tapi kadang-kadang ada kondisi 10.000 gitu. Nah, itu yang menyebabkan perdarahan. Kayak infeksi dengue adik-adik, demam berdarah. Itu kan yang diserang trombosit ya. Sama, mereka akan perdarahan. Kadang-kadang sikat gigi aja berdarah gitu. Nah, adik-adik nanti ada pemeriksaan faktor-faktor pembeku darah, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Nanti adik-adik memeriksa APTT, PT, APT, dan lain sebagainya. Jadi nanti adik-adik tahu gangguannya itu di mana. Murni produksi trombositnya yang rendah atau sebenarnya ada gangguan fungsi faktor pembeku darah baik intrinsik maupun ekstrinsik sehingga tidak mudah berhenti kalau ada perdarahan. Terapinya adik-adik, kalau adik-adik yakin penyebabnya adalah imun mediated, jadi ada reaksi yang berlebihan dari sistem imun, maka dia harus disupres. Pakai apa? Steroid adik-adik. Tapi jangan lupa kalau pakai steroid harus tapering dose. Tidak boleh jangka panjang, dosisnya tetap harus secara gradual diturunkan, kemudian berhenti. Atau kalau memang trombositnya sangat-sangat rendah, biasanya penderita DBD itu ditransfusi. Transfusinya isinya bukan darah ya adik-adik ya, tapi platelet. Jadi khusus trombosit saja gitu. Atau adik-adik kalau tidak nemu pakai whole blood ya boleh. Di dalamnya whole blood ada plateletnya, ada trombositnya gitu. Adik-adik nanti ada tugas membaca ini ya, penyakit 5 ini ya, yang merah ini adik-adik coba baca. Gitu ya. Tugas baca lah karena waktunya memang mepet. Nah, sekarang kita ke bovine leukosis. Jadi, adik-adik bovine leukosis ini adalah limfoma pada sapi yang ditandai dengan massa jaringan lunak yang banyak mengandung limfosit imager dalam stroma fibros. Jadi kayak ada jendolan gitu adik-adik, tapi kalau dipegang keras, kalau di dalamnya itu ada massa jaringan lunak yang isinya adalah limfosit adik-adik, namanya limfoma. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, ada sporadik limfoma, ada enzootik limfoma. Adik-adik lihat, sporadik dulu ya adik-adik, namanya sporadik, etiologi, tipe sel, dan faktor risiko tidak jelas penyebabnya. Tapi kalau adik-adik melakukan pemeriksaan titer serum terhadap bovine leukemia virus, hasilnya positif. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata adik-adik kalau ada sporadik limfoma,
maka tes terhadap bovine leukemia virusnya akan positif karena ada reaksi silang di situ, gitu ya. Diagnosa dengan biopsi jaringan, terapi nggak ada. Kalau terapi nggak ada berarti prognosanya infausta. Nah sekarang kalau yang enzootik limfoma, adik-adik lihat ada juvenil, multisentrik, berarti banyak ya. Juvenil kan berarti umurnya di bawah 2 tahun. Kemudian kalau timus adik-adik, berarti di presternal, daerah dada gitu ya adik-adik ya. Kalau yang cutaneous limfoma itu yang namanya cutaneous, ya kulit. Tapi adik-adik perhatikan, multiple epidermal dan dermal nodul. Jadi nodulnya ada di epidermis dan ada di dermis. Kemudian kalau yang timik karena di dada seringkali menyebabkan gangguan respirasi, distensi juguler, kira-kira begitu adik-adik. Kalau yang ini adik-adik infiltrasi pada organ visceral. Jadi misalnya kayak usus itu di penggantungnya itu kan ada limfoglandula mesenterika. Ya biasanya daerah-daerah situ yang diserang gitu ya. Jadi dari namanya adik-adik udah tahu kira-kira kemana. Nah sekarang ada equine. Kalau tadi kan bovine, sekarang equine limfosarkoma. Namanya limfosarkoma berarti ganas ya adik-adik ya. Ada 4 tipe adik-adik. Coba adik-adik lihat. Multisentrik yang diserang adalah organ visceral dan limfoglandula. Jadi banyak, senternya banyak gitu. Kayak Alfamart dan Indomart itu adik-adik banyak cabangnya. Itu namanya multisentrik di tempat yang banyak. Ada yang namanya intestinal. Yang diserang adalah dinding intestinal. Kalau intestinal yang diserang maka mereka akan anemia, albumin tidak bisa memproduksi, malnutrisi nutrien, malabsorpsi atau malnutrisi adik-adik. Kemudian ada protein losing enteropati karena intestinalnya tidak bisa mengabsorpsi nutrisi yang dihasilkan. Itu intestinal. Sekarang ada yang mediastinal. Mediastinal itu sama dengan mediastinum ya adik-adik atau timus. Nah, ini kalau misalnya terjadi di area dada, gejala klinisnya perhatikan. Tachypnea, pleural effusion, respiratory distress, begitu. Ada juga yang cutaneous, sama kayak yang sebelumnya. Tapi di sini multiple nodul pada area subkutan dan dermis ya adik-adik ya, bukan epidermis. Jadi kalau apapun bentuknya, karena dia limfosarkoma, kalau dia menyebar kemana-mana, semua tipe bisa menyebabkan kematian. Kira-kira demikian adik-adik. Kemudian ada equine limfosarkoma ini tadi, kalau kita ketemu diapakan? Ya kalau di luar diobati adik-adik, ada biopsi, ada blood work, ada analisis cairan torak dan abdomen, cek mineral, gas darah dan lain sebagainya. Tapi karena dia limfosarkoma adik-adik, maka pemberiannya adalah memberikan antiinflamasi yang kuat. Yang diberikan adalah steroid dan jika diperlukan diberikan kemoterapi. Nah, obat-obat kemoterapi ada yang peroral, ada yang melalui infus dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau di tempat kita ini kalau sudah begini prognosanya jelek, ya nggak mungkin lah kita rawat kita ini karena biayanya pasti besar. Mungkin akan jauh lebih ekonomis kalau dijagal ya adik-adik ya, dipotong gitu. Nah, adik-adik nanti juga harus membaca ini ya, adik-adik, 3 penyakit yang merah-merah itu ya, adik-adik ya. Jadi semua yang ada di slide ini yang ada warna merahnya, adik-adik membaca ya. Nice to know sajalah, karena mungkin kasusnya di kita juga nggak banyak gitu, atau mungkin bahkan nggak ada. Terima kasih adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh sambil saya menyiapkan presensi adik-adik. Adik-adik ini kelas C ya? Halo? Iya, Prof. Benar, Prof. Sabar ya.